Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk melengkapi Hasanah Pengetahuan Islam Dunia ke hadapan Anda. Dan selama setengah jam ke depan, Hasanah hari ini akan kami isi dengan informasi. Tokoh cerita fiktif berlatar Timur Tengah. Kemunculan nabi-nabi palsu dari zaman ke zaman. Serta alat-alat perang yang digunakan pejuang Islam zaman dahulu. Dan pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Islam memiliki tradisi sastra yang berbeda dengan karya sastra yang lain. Hal ini disebabkan dasarnya mewarnai ragam seni dan sastra Islam bertumpu pada Al-Quran, hadis, falsafah, dan estetika di dalam Islam. Perbedaan lain yang mendasar antara sastra Islam dan sastra lainnya terletak pada kedekatan sastra Islam pada dunia tasawuf. Sejak abad ke-10 Masehi, sastra telah digunakan oleh para sufi sebagai media dalam kegiatan kerohanian mereka. Sastra Islam memunculkan tokoh-tokoh fiksi yang cukup terkenal sampai saat ini. Dan berikut beberapa tokoh fiksi yang terdapat dalam beberapa cerita fiksi. Cerita fiksi yang paling terkenal dari dunia Islam adalah Alfu Laila wa Lailah, kisah 1001 malam yang merupakan kompilasi dari sebanyak cerita rakyat sebelumnya. Hikayat ini berasal dari kumpulan cerita berbahasa Persia yang berjudul Hazar Afsanah atau 1000 cerita, yang ditulis ulang oleh Abdullah bin Abdus al-Jashari pada tahun 942 Masehi. Ada pula yang berpendapat epik ini terbentuk secara bertahap sejak abad ke-10 dan mencapai bentuk akhirnya pada abad ke-14. Sinbad adalah seorang pelaut fiksi dari Basrah. Hidup selama kekhalifahan Abbasiyah, pahlawan dari siklus cerita asal Timur Tengah. Menurut cerita 1001 malam, Sinbad berlayar karena ia telah menghabiskan harta warisan yang dimilikinya dan ia perlu uang untuk bisa bertahan hidup. Ia melakukan 7 perjalanan sebelum akhirnya bisa mendapatkan uangnya kembali. Selama perjalanannya itu, sepanjang timur laut Afrika dan selatan Asia, ia memiliki petualangan fantastis pergi ke tempat ajaib, bertemu monster, dan menghadapi fenomena supranatural. Dalam cerita di 1001 malam, banyak kisah tentang Sinbad yang mencerminkan hikmah dalam agama Islam. Dan di kisah terakhirnya, Sinbad berdoa berulang kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dalam melewati tantangan-tantangan di perjalanannya. Aladin dan lampu ajaib mengisahkan Aladin yang berhasil menemukan sebuah lampu ajaib. Sebenarnya lampu tersebut adalah milik seorang penyihir yang berpura-pura sebagai pamannya. Singkat cerita, ternyata dari dalam lampu ajaib keluar jin lampu yang dapat memenuhi setiap keinginan Aladin. Akhir kisah Aladin menjadi seorang pangeran kaya raya. Dia juga mempersunting seorang putri raja nan cantik, yaitu Putri Yasmin. Biarpun cerita Aladin berasal dari Timur Tengah, namun kisahnya berlatarkan negeri Cina dan Aladin dikisahkan keturunan Cina. Bagaimanapun, negeri Cina dalam kisah ini merupakan negara Islam yang kebanyakan penduduknya beragama Islam. Beberapa ahli menduga hal ini karena kemunculan kisahnya di sekitar Turkestan, meliputi Asia Tengah dan wilayah Xinjiang. Adanya perjuangan keras dan pantang menyerah, semangat hidup yang tinggi di tengah kehidupannya yang serba sulit menjadi salah satu nilai moral yang bisa dipetik dari kisah Aladin. Alibaba adalah karakter fiksi dari literatur Arab abad pertengahan. Dia digambarkan dalam kisah petualangan Alibaba dan 40 pencuri. Dikisahkan ada 2 saudara yang nasibnya berlainan, Alibaba yang merana dan Qasim yang berlimpah harta. Satu hari, Alibaba pergi ke gurun pasir dan bertemu 40 penyamun yang menuju sebuah pintu batu. Kemudian mengucapkan mantra sehingga pintu itu terbuka. Setelah rombongan penyamun itu pergi, Alibaba mendekati pintu batu itu dan mengucapkan mantra yang tadi didengarnya. Dan terlihatlah gudang harta para penyamun selama turun-temurun dari generasi ke generasi. Alibaba mengambil harta itu secukupnya. Qasim mengetahui perubahan yang terjadi dengan hidup Alibaba. Terdorong rasa sayang pada kakaknya, Alibaba menceritakan rahasia untuk membuka pintu batu. Qasim segera pergi ke gudang harta para penyamun itu dan bernafsu mengumpulkan semua kepingan emas yang ia temukan sampai ia lupa mantra yang harus diucapkan untuk membuka pintu batu. Ketika rombongan penyamun kembali datang, mereka kaget menemukan Qasim di dalam gudang harta mereka. Qasim yang tertangkap basah dan ia hanya bisa pasrah. Kisah Alibaba menjadi ambigu, mengambil barang hasil curian apapun alasannya tetaplah berdosa.
Namun kisah ini sekaligus mengajarkan bahwa kerakusan pada akhirnya akan berbuah petaka. Cerita Abu Nawas adalah salah satu cerita paling melegenda di dunia, terlebih bagi umat muslim. Cerita Abu Nawas ini lahir dari perjalanan hidup pengarangnya sendiri, yaitu Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Dia dilahirkan pada 145 Hijriah di kota Ahvaz, Persia. Ayahnya Hani Al-Hakam merupakan anggota legiun militer Marwan II, sementara ibunya bernama Jalban, wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Sejak kecil, ia sudah yatim. Sang ibu kemudian membawanya ke Basrah. Di kota inilah Abu Ali Al-Hasan atau Abu Nawas belajar berbagai ilmu pengetahuan. Masa mudanya penuh kontroversi, membuat Abu Nawas tampil sebagai tokoh yang unik dalam khasanah sastra Arab Islam. Meskipun begitu, sajak-sajaknya juga syarat dengan nilai spiritual di samping cita rasa kemanusiaan dan keadilan. Kedekatannya dengan kekuasaan juga pernah menjerumuskannya ke dalam penjara. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi kafilah Bani Mudar yang dianggap menyinggung khalifah. Khalifah murka, lantas memenjarakannya. Sejak mendekam di penjara, syair-syair Abu Nawas berubah menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat pongah dengan kehidupan duniawi yang penuh glamor dan hura-hura, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang pencapaiannya dalam menulis puisi diilhami kegemaran buruknya, tetapi justru di jalan gelap itulah Abu Nawas menemukan nilai-nilai ketuhanan. Sajak-sajak tobatnya bisa ditafsirkan sebagai jalan panjang menuju Tuhan. Laila Majnun adalah kisah percintaan dramatis berlatar belakang tradisi Arab antara Laila Al-Amiriyah dengan Qais Ibnu Al-Mulawah. Cerita ini pun mengambil latar belakang abad ke-7 Masehi di masa dinasti Umayyah. Hubungan cinta kedua sejoli ini bergetar semenjak usia remaja. Percintaan yang terlalu dini ini tidak direstui oleh keluarga kedua belah pihak. Laila dikurung ketat di dalam kamarnya sehingga Qais tak dapat lagi menemuinya. Situasi itu membuat Qais menjadi puitis. Orang sekampung memanggilnya Majnun, yang berarti gila. Karena Majnun selalu bicara bergaya puisi mengenai Laila dengan susunan kata-kata dalam kehampaan yang indah. Dalam kegilaan tak tertahankan itu, Majnun memutuskan untuk membuang hidupnya, mengembara seorang diri di padang pasir bercampur baur dengan serigala. Yang dilakukannya setiap hari hanyalah merenungi nasib dan meratapi cinta, menyebut nama Laila. Ketika Majnun mendengar kabar Laila telah dinikahkan oleh orang tuanya kepada lelaki lain, Majnun menangis sejadi-jadinya. Akan tetapi di akhir tangisan itu, ia memperoleh pencerahan. Sebuah pemahaman mengenai makna cinta, kasih sayang dalam arti yang setinggi-tingginya. Pengarang kisah Laila Majnun adalah seorang ulama sufi, Syekh Maulana Hakim Nizhami, lahir di kota Ganje, Azerbaijan pada tahun 1155 dan meninggal pada tahun 1223. Banyak pengamat menilai cinta dan kasih sayang dalam kisah Laila Majnun ini adalah wujud metafora Syekh Maulana Hakim Nizhami dalam menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Hasanah, jangan kemana-mana karena selanjutnya akan kami hadirkan informasi tentang kemunculan nabi-nabi palsu dari zaman ke zaman. Tetap bersama Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Kami akan segera kembali. Fakta akan munculnya nabi-nabi palsu jauh-jauh hari sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sesudah beliau. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu. Tetapi dialah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Meski sudah begitu jelas, masih ada saja manusia yang mengaku sebagai nabi. Mereka mengaku diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Muhammad SAW untuk menyempurnakan ajarannya. Dan berikut ini beberapa sosok yang pernah mengaku sebagai nabi. Musailamah mengaku nabi saat Rasulullah SAW masih hidup. Ia berasal dari Bani Hanifah di Yamamah. Istrinya, Sajah binti Al-Haris dari Bani Tamim, juga mengaku sebagai nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umat. Musailamah juga mempelajari sihir dan menyatakan sebagai mukjizat. Musailamah melalui kemampuan sihirnya membuat orang-orang percaya bahwa ia juga seorang nabi. Musailamah menyatakan memperoleh wahyu dari Allah dan berbagi wahyu dengan Nabi Muhammad SAW.
Bahkan ia menyatakan dirinya memiliki sifat ketuhanan. Setelah Rasulullah SAW wafat, mereka semakin leluasa dalam menyebarkan pemahamannya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tidak tinggal diam. Abu Bakar beserta kaum muslimin mengajak mereka dan pengikutnya kembali ke jalan yang lurus. Tapi ajakan itu ditolak. Abu Bakar mengerahkan kaum muslimin untuk memerangi mereka. Dalam perang Yarmuk, kaum muslimin bentrok dengan pasukan Musailamah. Dan Musailamah berhasil dibunuh oleh Wahsy bin Harb. Sedangkan Sajjah di akhir hayatnya bertaubat dan kembali ke pelukan Islam. Mirza Ghulam Ahmad lahir 15 Februari 1835 di Kadian, wilayah Punjab, sebelah utara India. Ia berasal dari keluarga Muslim, namun keluarganya itu dikenal suka berkhianat kepada agama dan negaranya. Dia mengaku sebagai Isa Al-Masih, Mesias yang dijanjikan. Ajaran Mirza Ghulam Ahmad diantaranya yaitu meyakini bahwa Allah juga berpuasa dan melaksanakan sholat, tidur, melakukan kesalahan, dan berjima. Selain itu, bahwa kenabian tidak ditutup dengan diutusnya Muhammad SAW. Tidak sedikit para ulama yang menentang dan berusaha menasihati Mirza Ghulam Ahmad agar ia bertaubat dan menghentikan dakwah yang dibawanya itu. Namun usaha itu tidak juga membuat pemimpin Ahmadiyah ini surut dalam penyebaran dakwahnya. Mirza Ghulam Ahmad telah mengajukan mubahala, sebuah doa untuk menantang para ulama, diantaranya Syekh Sanaullah. Jika di antara mereka berdua, salah satunya adalah orang yang sesat dan palsu, maka dahulu menemui ajal. Dan ternyata Allah mendengar doa tersebut. Setelah 13 bulan lebih 10 hari setelah doa itu, tanggal 26 Mei 1908, Mirza Ghulam Ahmad dibinasakan oleh Allah dengan penyakit kolera yang diharapkan menimpa Syekh Sanaullah. Mirza meninggal di atas tempat tidurnya. Sementara itu Syekh Sanaullah masih hidup sekitar 40 tahun setelah kematian Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ali adalah orang Yahudi yang menyamar sebagai Muslim. Ia tinggal di Iran. Ia berbaur di kalangan Syiah Imamiyah. Pada tahun 1844, Mirza Ali memproklamirkan diri sebagai nabi. Ia mengaku sebagai Albab yang berarti pintu, yaitu pintu bagi kaum Syiah ataupun seluruh umat Islam yang akan menyatukan mereka bersama imam yang ditunggu kedatangannya di akhir zaman. Ia juga mengaku sebagai jelmaan Tuhan. Ia penggagas ajaran Bahaiyah. Ajaran Mirza Ali yang paling populer adalah menyatukan agama. Ia mengajak umat manusia untuk keluar dari semua agama yang dianut dan membentuk satu agama. Menurutnya, ketiga agama yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen adalah benar dan semuanya datang dari Allah. Selain itu, ajaran Mirza Ali juga mengharamkan jihad. Berkat aksinya itu, pada tahun 1850, Mirza divonis mati oleh pemerintah Iran, yang saat itu dipimpin Shah Tibris. Sementara para pengikutnya melarikan diri ke Turki dan Palestina. Lia Aminuddin atau lebih dikenal sebagai Lia Eden adalah pemimpin kelompok kepercayaan bernama Kaum Eden. Ibunya bernama Zainab dan bapaknya bernama Abdul Ghaffar Bustaman. Pada umur 19 tahun, Lia menikah dengan Aminuddin Dai, seorang dosen dan dikaruniai 4 orang anak. Pada awalnya, Lia Eden adalah seorang ibu rumah tangga dan sebelumnya mempunyai profesi sebagai perangkai bunga. Menurut Lia, peristiwa ajaibnya yang telah mengubah prinsipnya bermula pada tahun 1995. Saat itu Lia Eden mengaku menerima bimbingan malaikat Jibril secara terus-menerus. Selama dalam proses bimbingan itu, Lia mengatakan bahwa malaikat Jibril menyucikan dan mendidiknya. Di dalam penyuciannya, ia mengaku bahwa Tuhan menjadikan Lia Eden sebagai pasangan Jibril, sebagaimana ditulis di dalam kitab-kitab suci. Pada bulan Desember 1997, Majelis Ulama Indonesia telah melarang perkumpulan Salamullah ini karena ajarannya dianggap telah menyelewengkan kebenaran mengenai ajaran Islam. Nabi baru abad 21. Itulah klaim Ahmad Mossadegh, pimpinan Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang mengaku diutus ke bumi menggantikan Nabi Muhammad SAW. Tak hanya itu, Mossadegh menetapkan doktrin baru. Pengikutnya tak diwajibkan sholat 5 waktu, puasa, membayar zakat, dan naik haji. Langkah Mossadegh jelas mengundang kontroversi. Majelis Ulama Indonesia dan Kejaksaan Tinggi Jakarta memvonisnya sebagai aliran menyesatkan. Penolakan muncul di sejumlah daerah, bukan hanya polisi. Sweeping atas pengikut Al-Qiyadah Al-Islamiyah juga dilakukan organisasi masyarakat dan warga. Jika Nabi Muhammad SAW mendapat risalah Al-Quran dari Gua Hira di Mekah Al-Mukarramah, lain halnya dengan Ahmad Mossadegh. Dari sebuah mimpi yang mendapat wahyu setelah bertapa selama 40 hari 40 malam di Gunung Bunder, Bogor, Jawa Barat. Dan dari sinilah ia mendirikan Al-Qiyadah Al-Islamiyah.
Nama asli Ahmad Mossadegh adalah Haji Abdussalam. Ia belajar Al-Quran sejak tahun 2001 secara otodidak. Sebelum mengklaim sebagai nabi, Ahmad Mossadegh adalah mantan pelatih bulu tangkis di era 70-an. Semoga informasi tadi bisa menjadi pelajaran bagi umat muslim bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi-nabinya dan Muhammad SAW adalah nabi Allah yang terakhir. Pemirsa Hasanah, selanjutnya kami akan sajikan beragam jenis alat peperangan yang pernah digunakan para pejuang Islam zaman dahulu. Pada masa awal pemerintahan Islam, jihad sebagai metode mendasar penyebaran dakwah Islam telah menjadi bagian penting dari upaya membangun kekuatan daulat Islam. Jihad adalah perang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah. Oleh sebab itu diperlukan persiapan baik logistik, formasi perang, strategi, komandan, para pasukan, dan persenjataan. Kebutuhan akan persenjataan mengharuskan adanya industri. Dalam Al-Quran Surat Al-Anfal, ayat 60, Allah memerintahkan untuk membangun kekuatan agar musuh yang dihadapi merasa gentar. Sedangkan musuh tidak akan gentar kecuali dengan adanya persiapan, dan persiapan itu mengharuskan adanya industri persenjataan. Manjanik. Manjanik pertama kali digunakan oleh kaum muslim pada peristiwa pengepungan Bani Thaif. Adalah Salman Al-Farisi, seorang Persia yang masuk Islam di masa Rasulullah SAW, orang pertama yang memproduksi senjata ini atas perintah Nabi Muhammad SAW. Manjanik merupakan mesin balok pengayun yang dioperasikan oleh orang-orang yang menarik tali pada satu sisi balok sehingga ujung yang lain akan berayun sangat kuat dan menembakkan misil dari tali yang menempel pada ujungnya. Manjanik sebenarnya telah dikenal sebelum masa penaklukan Islam. Bangsa Afar pernah menggunakannya pada penyerbuan Tesalonika di tahun 597 Masehi. Bahkan mesin pelontar ini dipercayai dicipta pertama kali oleh bangsa Cina antara abad ke-5 dan ke-3 sebelum Masehi. Dan sampai ke Eropa sekitar tahun 500 Masehi. Lalu pada masa pemerintahan Islam, Salman mengusulkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai senjata perang seperti yang diriwayatkan dalam Sirah Al-Halabiyah. Pada perang Thaif, sekelompok sahabat Rasulullah SAW berusaha membakar pintu benteng yang mengelilingi kota dengan melemparkan potongan-potongan besi yang telah dipanaskan dengan api menggunakan manjanik. Atas kesuksesan manjanik dalam perang Thaif, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Salman Al-Farisi untuk mengelola industri militer, memperkokoh kekuatan pasukan artileri yang dipersiapkan untuk terjun ke medan tempur. Dihiasi dengan ornamen garis bergelombang, lentur, ringan, dan mampu menembus baju zirah, menjadikan pedang Damaskus salah satu senjata perang paling bersejarah. Pedang ini diproduksi di Damaskus pada abad ke-12 Masehi. Bangsa Eropa lalu mencoba membuat yang serupa dengannya, namun hingga saat ini belum mampu meniru kehandalannya. Bahkan dengan teknologi metalurgi sekalipun, belum mampu menandingi ketajaman pedang Damaskus ini. Pedang yang pernah membuat gentar pasukan salib ini memiliki semacam lapisan kaca di permukaannya. Sutra akan terbelah bila jatuh di atasnya. Pedang lain pun akan menemui nasib yang sama jika beradu dengannya. Tidak ada yang menyangka bahwa ilmuwan muslim telah menerapkan teknologi nano sejak 1000 tahun yang lalu. Selama ratusan tahun, tidak ada yang mengetahui rahasia kehebatan pedang Damaskus. Adalah Johannes de Verhoeven, seorang profesor metalurgi modern dari Iowa State University yang berkolaborasi dengan Alfred Pendrey, seorang pandai besi dari Florida yang telah mencoba membuat pedang ini selama bertahun-tahun. Dari penerapan nanoteknologi, bahan non-besi dan non-karbon dalam adonan baja yang membentuk pola mirip aliran air, mampu menyingkap rahasia di balik kehebatan pedang Damaskus ini. Tidak hanya mumpuni dalam seni membuat pedang, kaum muslim juga mampu mengembangkan teknologi pembuatan mesiu. Walaupun bubuk mesiu pertama kali ditemukan di Cina yang digunakan sebagai alat pembakaran pada abad 9 Masehi, 2 abad sebelumnya seorang ahli kimia muslim, Khalid bin Yazid, telah mengenal lebih dulu potasium nitrat, bahan utama pembuat mesiu. Eropa baru mengenal mesiu setelah dibawa oleh pasukan Mongol pada tahun 1240. Selanjutnya dikembangkan menjadi bahan peledak, misalnya untuk mendorong peluru, kemudian sahabat setelahnya disempurnakan menjadi senjata api. Jauh sebelum Eropa mengembangkan teknologi pembuatan mesiu, ilmuwan muslim telah lebih dulu mencobanya dengan menguasai teknik pemurnian potasium, teknik yang tak diketahui oleh orang-orang Cina. Jabir Ibnu Hayyan, Abu Bakar Al-Razi, dan Hayyan Al-Ramah adalah ilmuwan-ilmuwan muslim yang telah menguasai teknik ini.
Teknik pemurnian ini dilakukan agar potasium bisa digunakan sebagai bahan peledak. Pemurnian potasium ini pernah diklaim Barat sebagai temuan Roger Bacon. Namun klaim ini dipatahkan sendiri oleh ilmuwan Barat lainnya, yaitu Partington. Hasan Al-Rahmah telah menjelaskan proses ini secara rinci di dalam karyanya Al-Furusiyah wa Al-Manasib Al-Harbiyah. Penguasaan Al-Rahmah atas penggunaan bubuk mesiu sangat luar biasa. Ia menulis sebanyak 129 rumus atau resep penggunaan mesiu. Saat Perang Salib meletus tahun 1249, Raja Louis ke-9 dan para pasukannya pernah merasakan kehebatan moncong meriam kaum muslim. Betapa hebatnya dampak proyektil yang ditembakkan pasukan muslim membuat Raja Louis IX kewalahan dan akhirnya takluk. Inilah salah satu senjata paling fenomenal yang digunakan dalam perang paling menakjubkan sepanjang sejarah. The Muhammad's Great Gun. Itulah sebutan senjata yang dibuat pada tahun 1453 ini. Meriam raksasa ini dibuat sebagai jawaban atas keinginan Muhammad Al-Fatih untuk menjebol benteng pertahanan Konstantinopel. Senjata ini memiliki nama yang setara dengan kemampuannya. Dirancang pertama kali pada tahun 1450 dengan panjang 518 cm dan berat 18,6 ton. Senjata ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bagian laras yang digunakan untuk menembakkan peluru. Terbuat dari bola-bola granit raksasa dengan bobot sebesar 300 kg hingga 1.600 kg. Dan yang kedua, bagian selongsong yang dapat menampung 7 bola granit raksasa atau 15 bola granit ukuran kecil. Jangkauan tembak meriam ini sangat luar biasa pada masa itu, yaitu dapat mencapai jarak 1 mil. The Muhammad Great Gun terbuat dari perunggu kualitas terbaik dan ditempa oleh para tukang besi terbaik saat itu. Dan yang membuat meriam ini berbeda daripada meriam-meriam lainnya adalah ukiran seni yang mengandung unsur kebudayaan Islam pada masa itu. Meriam ini ditempatkan di benteng pertahanan, baik yang ada di darat maupun di daerah pantai. Selain digunakan sebagai artileri darat, The Muhammad's Great Gun juga dipasangkan pada kapal-kapal perang Turki. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat di Trans 7. Karena Hasanah adalah ensiklopedia Islam dunia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.